paham. Cuman kalau untuk mikrotik gampangannya sih biasanya kalau kayak semacam yang tipe murah, yang modelnya yang 300 ribuan itu loh, apa Yang yang 750 itu. bukan, Router box, oh bukan. yang paling kecil, yang 300 ribuan. 119 kalau nggak Ya salah, yang pokoknya kecil yang itu. paling kecil Iya, saya di rumah pakai, cuman saya lupa iya, cari serinya. Pokoknya iya. 300 ribuan itu dia hanya mampu sampai 20 Mbps. Oh, gitu. Itu pun kalau banyakkan rule yang ada di dalamnya tepar juga. Kenapa? Prosesornya cuma kecil. Hmm. Kalau yang sudah lebih dari itu ya pakai yang 750 itu lumayan. Kalau Karena kan, di Amicom kami pakainya CCR sudah oh karena gitu. usernya bandwidthnya juga besar kayak Iya. gitu. Oh, iya, karena kan pengalaman saya itu menggunakan yang RB 1100, kemudian diakses dengan sekitar 1000 siswa itu kok masih tidak mencukupi gitu. 1100-nya yang lama pasti, tapi Iya, kalau yang lama. 1100 yang baru kuat Iya. Oh harusnya. gitu. Asal firewall jangan Hmm. banyak-banyak, rule-nya jangan banyak-banyak. Hmm. Nah, itu semakin banyak firewall, semakin banyak rule, prosesor di prosesor itu semakin banyak. Pakai CCR kalau udah 1000 orang. Begitu. Ah, iya, minimal Kalau situ. itu Pak, kalau apa dari Unifi nantinya kemudian disambungkan ke Mikrotik. Jadi Unifi-nya kan dari Unifi kemudian nanti ke Mikrotik, Mikrotik hanya sebagai lintasan datanya itu masih bisa cukup apa enggak Pak ini untuk 1000 Tergantung tadi Unifi sama trafficnya. oh, trafiknya. Oke. Unifi-nya tipe yang apa, Iya. kemudian mikrotiknya tipe yang apa. Kalau saya sih senangnya malah mikrotik langsung aja. Begitu Pak. Karena kan kontrolnya di situ. Kalau ada gateway-nya itu di tengah-tengahnya, trafficnya bisa merge-nya di situ biasanya. Hmm, namun kelemahannya kan kalau karena yang kita gunakan itu kan akses point-nya sudah Unifi semua Pak gitu. Oh, nggak masalah, Mas. Iya, Saya pakai Unifi gitu. semua juga. Tapi Hmm, tetap mikrotik kontrolnya. iya iya. Karena Nah, selama ini beberapa tahun pusingnya kan untuk 1000 siswa kemudian hanya 200 sampai 300 kalau sudah tidak bisa gitu Pak. wah, itu cenderung di hardware-nya dia nggak kuat menangani dari itu tadi koneksi yang masuk. Konkurennya gampangannya seperti itulah. Iya. Oh, nggih nggih. Coba dibaca-baca nanti di mikrotik ada, di Unifi pun ada itu untuk di sheet-nya dia. Di apa namanya? Sheet. Ah, namanya apa kalau spesifikasinya? Speknya Nah, di speknya. nah Iya. di speknya itu pasti ada di situ. Dia mampu menangani berapa giga traffic, terus berapa proses seperti itu. Kalau untuk Nah, itu Pak, pengkabelannya pengaruh apa tidak nggih? Maksudnya kalau kabelnya sudah enggak, terlalu lama gitu. enggak asal benar, pakai kategorinya benar. Oh, gitu nggih. Pakai yang 865A apa B itu tergantung. Sebenarnya benar gigabit. Iya. Oh, Nah, itu kalau 1000 orang konkuren itu banyak itu, Mas. Besar iya. itu. Oh. Bisa tepar di tempat itu nanti. Makanya ini ya, rencananya di itu saya ganti dengan kabel fiber optik gitu Pak untuk Ya, pakai fiber optik bagus itu. Cuman berarti semua harus dibenahi. iya iya Pak. Jangan cuman kabelnya. Oke, ini ada pertanyaan Oke dari oke. Mas Rais nih. Oke, bagaimana cara mengatasi hacker yang usil menghapus database, website, atau SQL injection? Wah, kalau SQL injection itu sudah cenderung ke aplikasi ya. Berarti itu harus si programmernya kalau itu. Jadi kalau di saya sih kebetulan di apa namanya network jaringannya. Jadi ada keamanan jaringan. Nah, jadi sebenarnya kalau di mengamankan suatu sistem itu ada beberapa cara. Yang kita amankan jaringan itu jalannya. Yang kedua aplikasinya yang di hardening. Nah itu bukan di ranah saya. Kalau saya yang tahunya di hardeningnya di jaringannya. Bagaimana port apa saja yang dibuka, jalurnya mana yang dibuka yang boleh, kemudian gimana cara naruhnya agar aksesnya terbatas. Nah itu saya bisa di situ. Tapi kalau untuk sampai ke website sampai SQL injection ini sudah sampai ke aplikasinya, Mas. Berarti. Ini saya mohon maaf tidak punya ilmu di situ. Nanti takutnya malah salah jawabnya. Pak Safor ini harusnya yang tahu ini malahan. Gimana Pak Safor? Pak Haji, saya mau tanya satu Pak Haji. Jawab Mungkin dulu kok nanya. Ini ada pertanyaan dulu. Ayo berbagi ilmu. mahasiswa itu harus bertanya Pak Haji, jangan menjawab. Berbagi ilmu Pak. Eh,
Gimana Pak untuk mengatasi SQL injection di sebuah website? Wah, ini dulu konsultan loh ini loh. Pak Safar ini teman-teman konsultan loh. Dan itu Konsultan dulu. IT ini. Itu dulu, sekarang juga sama. Monggo Pak, mungkin ada Banyak cara sih sebenarnya kalau mau cari di YouTube atau di Google sekarang, itulah enaknya sekarang ya Pak Haji. Mungkin perkembangan teknologi yang kalau kita lihat saya dulu 97 98 kan masih sangat minim sekali literasi ya. Kita mau cari sesuatu pun sangat susah sekali. Dulu waktu saya masih ingat search engine itu Yahoo itu kan luar biasa. Sekarang udah tepar. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat masif seperti ini, untuk mencari apapun saya rasa tidak susah ya. Beda dari dulu kan programmer sekarang pun juga udah mudah menurut saya dengan adanya tool-tool. Dulu waktu saya masih ingat bikin game-game pakai Pascal yang nggak ada. Kalau sekarang suruh nyoba lagi, ampun udah saya nggak bisa. Udah lupa Pak Haji. Itu mungkin makanya teman-teman yang saya yang ada di sini alhamdulillah ya terlahir di posisi yang ini, dan saya juga alhamdulillah bisa mengikuti perkembangan teknologi yang menurut saya lompatannya saat ini memang luar biasa sekali Pak Haji. Makanya kali ini saya harus ambil S2, salah satu alasan itu Pak Haji biar tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Ilmu saya harus saya update ini. Untuk SQL injection ya tadi banyak sekali Mas, cari aja di Google atau di YouTube. Sekarang udah buka-bukaan, tidak ada rahasia lagi sebenarnya. Mungkin satu pertanyaan saya untuk Pak Haji, bisa diceritakan Pak Haji, kami kan pengen juga tahu ya kondisi laboratorium Amikom saat ini seperti apa sih Pak Haji? Apakah kalau dulu saya waktu di Walter City, masih kan kampus saya di Walter City itu yang ya, hanya sebatas rumah kecil di bawah pohon mangga Pak Haji ya. Nah, ya itu benar itu Pak. kami juga pengen sekali Pak Haji, udah hampir 20 tahun nggak melihat Amikom. Mungkin ya ini saya rasa tidak melenceng itu ya dari sisi kalau kita lihat gedung-gedung udah begitu banyak. Nanti ini satu pertanyaan, bagaimana Pak Haji untuk instalasi jaringan itu loh Pak di antar gedung yang untuk mengkoneksikan antar gedung satu dan gedung yang lain, apakah sudah tertata dengan baik atau seperti apa gitu Pak Haji? Mungkin bisa Ya. diceritakan Pak Haji. Oke, terima kasih Pak Safar. Wah, terlalu merendah nih Pak Safar ini. Ilmunya banyak loh teman-teman, itu mumpung punya teman namanya Pak Safar. Wah, nanti manfaatkan beliau. Gratis nanti itu, mumpung sebagai teman kan. Beda perkara nanti. Oke, saya cerita sedikit aja di sini. Kalau di Amikom saat ini kita ada hampir 26 laboratorium Pak yang terbagi di 3 gedung ya. Kami sudah, kebetulan saya di kepala bagian UPT-nya ya yang ngurusi ini. Jadi saling antar gedung kita sudah backbone-nya menggunakan fiber optik. Kita sudah lari 10 gig. Kemudian komputernya setiap lab ya hampir sama kayak dulu ya, di sekitar 70-an unit ya. Jadi semuanya terhubung ke jaringan. Kemudian tadi sudah menggunakan VLAN seperti yang Mas Masar tadi tanyakan. Kemudian itu nanti kita akan kami bedakan menjadi beberapa gedung, gedung 3, gedung 2, gedung 7 gitu ya. Kebetulan saya yang masang ini, jadi kemudian nanti baru kita masukkan ke gedung 2 semua, servernya ada di gedung 2. Untuk backbone-nya semua alhamdulillah sudah kita rubah semua pakai fiber. Kemudian untuk routernya kami pakai yang CCR itu tadi, Mikrotik CCR. Kemudian kita lempar ke ISP. Untuk koneksinya kita sekarang sudah sampai 2 giga untuk keluarnya. Bahkan rencananya di masa pandemi ini nanti kami sudah meng-create suatu sistem, jadi mahasiswa yang ada di luar sana, kalau pas praktikum multimedia komputernya nggak kuat gitu ya, itu nanti nge-remote komputer yang ada di lab. Jadi kayak semacam virtual lab. Ini saya publikasikan di sini dulu, ini belum saya publish ini. Jadi kayak virtual lab. Jadi nanti mereka tinggal login ke sistem kami, lewat web, nanti dia bisa ngedit After Effects dari rumah, semacam itu. Buat Premiere dari rumah, tanpa perlu install di laptop mereka masing-masing. Nah, ngerendernya juga di komputer kantor, di komputer yang ada di lab. Ya, jadi
beban kinerjanya cloud beneran. Jadi seakan-akan bagi mahasiswa itu cloud ya, karena kan tidak di kinerja sistemnya tidak di komputer mereka. Aplikasinya pun nggak terinstall di laptop mereka, tapi di komputer yang ada di kampus. Ini kami uji cobakan, alhamdulillah sudah berhasil. Besok kita uji cobakan 4 lab dulu. Nanti. Cuman kendalanya di sini yang masih belum saya bisa atasi di sisi klien. Untuk koneksi di sisi klien itu biasanya kan nanti beda-beda ya. Ada yang koneksinya lambat, putus-putus, dan lain-lain. Nah, itu di luar ranah kami. Modelnya seperti itu Pak Safor. Semuanya jadi ya alhamdulillah sih. Ini pun saya di jaringan ini sebenarnya sedikit terpaksa juga Pak. Dulu dari 2014 kan saya multimedia itu ya. Di 2000 zaman Pak Safor dulu saya berkutatnya di multimedia itu. Nah, tapi di 2010 itu ternyata 2014, 2010, 2014 kekurangan tenaga di jaringan, ya udah saya belajar jaringan. Sambil Berarti sudah ada berebut komputer ya Pak Haji? Enggak ada. Enggak ada Pak sekarang. Iya, Alhamdulillah. iya. Untuk ruang lab pun sekarang kita sudah punya 7 gedung, Mbak. Saya di gedung 7 itu ada 7 lantai. Itu sudah ada liftnya juga. Nah, keren sekarang Pak. Kalau zaman dulu nyegat bis di pinggir jalan gitu ya. Zaman Pak Safor sama saya dulu, saya juga lulusan Amikom loh teman-teman. Ini Mas Masar ini kayaknya juga wajahnya saya nggak asing ini. Ya Mas ya? Bukan Pak, saya dari fisika dulu awalnya. Tapi namanya Gus Dur. Wajahnya nggak asing gitu loh. Saya pernah lihat di mana ya? Enggak. Ya, kalau saya dulu dulu awalnya fisika, kemudian ke TI. Nah, nggak apa-apa. Ya. Prof Yanto itu juga sama fisika atom. Biasanya gitu. Fisika atom untuk ahli membuat kacang atom. Saya dulu elektronika instrumentasi, Pak. Jadi sejak fisika itu sudah microcontroller, kemudian itu jaringan itu sudah gitu. Iya, wah kalau itu sudah benar-benar textbook kalau yang di tempat Anda ya. Kalau di Amikom itu implementasi, Pak, langsung sikap gitu. Iya. Terus sekarang saya lagi tertariknya ke jaringan itu, makanya saat ini nanti juga kepikirannya di tesis juga di jaringannya, Pak. Sip gitu, Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum waktunya habis? Oh ya, jangan lupa tugas dikerjakan ya, Bapak Ibu ya. Saya setiap selesai gini pasti ngupload materi sama tugas di Google Classroom. Ada yang kesulitan atau belum join di Google Classroom? Bentar, saya cek dulu. Sudah. Oke, ini karena kalau enggak... Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Sebentar, ini saya kasih kodenya, Pak. Siap, Pak. Enakan multimedia atau jaringan, Pak? Itu tergantung passion masing-masing sih, Pak. Kalau menurut saya sih ya. Sama kemampuan dari Anda. Maksudnya gini, Anda punya modalnya apa? Nah, enaknya gitu. Jangan belajar dari nol. Kalau belajar dari nol untuk ngejar tesis, waktunya nggak cukup. Ini ya, link kode classroom-nya saya share di chat. Silahkan join. Siapa? Di Classroom. Pakai Gmail ya. Modelnya seperti itu kalau untuk ngejar tesis itu ya. Jangan belajar dari nol lagi, baru ambil untuk tesis. Waktunya yang nggak nyampe. Jadi mending Bapak Ibu punyanya apa, tekuni saja di situ, fokus saja di salah satunya yang mana. Di metode penelitian diajari itu. Oh Pak Safor itu banyak itu proyeknya bisa jadiin tesis. Udah. Proyek kerupuk Pak Haji. Nggak masalah, proyek kerupuk tapi berdasarkan IT dari jarak jauh gitu ya. Wah. Nanti minta pembimbingnya Pak Haji aja saya. Wah, nggak bisa saya. Nggak bisa. Terlalu cupu saya. Tapi kalau mau tanya-tanya boleh. Ya. Saya mungkin cenderung... kisi-kisi. Gini Pak Haji, ini sedikit keluar dari konteks ya. Mungkin kisi-kisi Pak Haji dulu menyelesaikan S2 gimana Pak Haji? Ini kan kita proyeksinya kan 3 semester Pak Haji. Bagaimana kisi-kisi biar kita ini 3 semester ini benar-benar terpenuhi gitu Pak Haji? Paling cepat biar itu Pak. Iya, gimana? Barang Pak? Proyek jadikan tesis Pak. Itu cepat itu Pak.
Beneran, Pak, Oh gitu ya. pekerjaan maksudnya gini, entah itu project, entah itu pekerjaan ya, cari aja di sekitar Bapak Ibu, yang jelas cari yang nyari datanya gampang. Karena yang dibahas kalau di tesis itu apa data, data. Kita harus punya data, nanti diuji. Nah, itu cari yang gampang, cari yang simple dan yang jelas itu keahlian kita saja. Udah, nggak usah jauh-jauh dan nggak usah muluk-muluk. Nanti kalau tahu, walah kayak gini aja bisa dibuat tesis ternyata. Nanti ada di mata kuliahnya, biasanya kalau dulu Prof. Emma, nggak tahu kalau sekarang. Itu diajari sama Pak Prof. Joko apa ya dulu. Saya diajari itu, apa nyari gap Pak. Sebelum dan sesudah, misalnya sekarang ini ada masalah nih, ada gap. Nah, ini kita tinggal menyelesaikan gap itu saja dengan hipotesis kita. Oh, ini terus diuji. Oh iya benar, ini bisa selesai masalahnya. Udah cuman gitu, Pak. Dan cakupannya lebih spesifik. Kalau zaman kita S1, dulu kan buat sistemnya secara utuh ya. Kalau sekarang enggak, hanya membahas satu sistem utuh itu bisa dibuat tesis 2 orang bisa. Tinggal ini yang dibahas mau bagian mananya saja. Nah, itu diambil. Seperti itu. Sama yang jelas jangan berhenti, itu yang susah. Apa mandek? Kita sudah mengerjakan tesis berhenti gitu ya Pak ya. Untuk mulai lagi itu rasanya memengira kawan. Jadi kalau bisa jalan terus. Saya pun dulu sudah nyaris di DO juga. Dikasih surat cinta gitu, harus diselesaikan gitu. Akhirnya selesai. Ini linknya, link apa ya Pak ya ini? Ini linknya kodenya ini Pak. Link Oh yang, mau. ya, link yang Google Class. Oh ini link Google Classroom-nya. Mau linknya bukan kodenya ya. Ini linknya saya kirim ke Anda Pak. Nah ini tak kirim ke semua linknya. Oke sudah. Ya. Tinggal Berarti itu Pak ya, mau tanya tadi tentang tesis. Berarti untuk saat ini jaringan itu tidak perlu harus membuat program atau apa tidak gitu Bang ya? Enggak, ada cuma menganalisa aja Pak yang di Anda menyelesaikan apa sih di situ. Selesai apa enggak sih? Kalau Anda bisa bilang itu selesai, kenapa? Itu datanya mana? Yang ditanya itu biasanya. Ya, ya. Maksudnya gampangannya gini, ini ada masalah A. Anda selesaikan pakai aplikasi Anda atau pakai solusi Anda. Anda bilang berhasil. Data berhasilnya ini loh. Dievaluasi pakai angka-angka, pakai statistik. Ini saya bilang berhasil itu seperti ini. Ininya sudah di bawah ini di bawah ini.